Pak Sugeng, kalau dari pengamatan Anda, seberapa besar sih peluang pemerintah nantinya akan menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi? Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa utamanya yang non subsidi yang sekarang untuk sementara setidaknya menjadi beban korporasi yang mendapat penugasan yakni Pertamina. Di Pertalite misalnya itu adalah istilahnya itu bukan subsidi, itu penugasan dan nanti dihitung kemudian itu berat sekali hari ini. Karena Pertalite dengan harga jual 10.000 itu harga produksinya kurang lebih 12.400. Bahkan nih akhir-akhir ini akan naik merangkak kurang lebih menjadi 3.500. Jadi 13.500 harga harga realnya gitu. Jadi setiap liternya itu kurang lebih 3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di tahun 2024 ini kita targetkan demikian, dan prognosa yang ada itu akan terlampaui tampaknya bahkan menjadi 32 juta kiloliter. Nah, ini kan beban juga bagi korporasi sebagaimana saya kemukakan tadi. Menghitung harga ini tentunya 3 aspek kita menjadi perhatian kita. Satu adalah kemampuan daya beli masyarakat yang implikasinya kepada inflasi. Kedua adalah kemampuan APBN kita. Ketiga, jangan lupa, jadi korporasi juga yang mendapat penugasan dalam hal ini adalah Pertamina. Karena ini ketiga-tiganya adalah juga harus mendapat perhatian yang sangat-sangat teliti. Nah, dari keadaan itu tampaknya kita harus realistis dengan keadaan bahwa memang kita ini pertama upaya yang kita lakukan pasti adalah meningkatkan lifting. Terus berbagai upaya kita lakukan meskipun dalam APBN di tahun 2025 bahkan agak turun ini. Kita di angka 600 sampai 605 saja perkiraan lifting, dan ICP memang naik justru dari yang tahun lalu 82 sekarang di angka 80 sampai 85, dan hari-hari ini sebagaimana hari ini misalnya terjadi kurang lebih $86, itu artinya itu pun sudah di atas perkiraan ICP kita. Nah, dari keadaan itu ketiga tadi juga disampaikan Bung Dhani bahwa ketepat sasaran ini menjadi penting sekali. Memang subsidi adalah intinya adalah meningkatkan atau mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat. Intinya kan begitu. Jadi kewajiban negara adalah untuk agar daya beli masyarakat utamanya yang tidak mampu ini tetap mempunyai kemampuan daya beli. Bukan menurunkan harga barang, karena harga barang itu ada beberapa hukum-hukumnya tersendiri, ada input, proses, dan output, ada macam-macam apa yang membentuk atau struktur harga. Maka ke depan memang ini harus kita mulai. Subsidi itu kepada keluarga atau kepada orang, bukan kepada barang. Sehingga berapapun yang terjadi, orang-orang yang memang berhak mendapat subsidi, itulah yang seharusnya mendapat. Tadi dihitung misalnya bagaimana kelas menengah justru menikmati subsidi lebih besar, dan kelas bawah hanya sekian 18-an triliun. Itu yang kelas bawah yang punya kendaraan. Di mana bagaimana kalau yang tidak memiliki kendaraan itu juga tidak mendapatkan apa-apa dari subsidi BBM ini. Nah, inilah yang akan kita pikirkan, dan ini tentunya memerlukan kecermatan-kecermatan tersendiri, utamanya misalnya menyangkut data orang miskin, data usaha kecil menengah dan sebagainya, sehingga orang-orang inilah atau keluargalah yang berhak mendapatkan subsidi, bukan harga barangnya. Nah, inilah supaya nanti ke depan kita juga menjadi satu kesatuan hitungan di APBN itu, katakanlah kita keluarga miskin berapa juta keluarga, lantas kita sepakat satu keluarga untuk bisa hidup secara layak disubsidi berapa, dan itu saya kira terus-menerus dievaluasi. Pastikan akan juga lama-lama akan turun, orang miskin subsidi akan turun. Betulnya andai kita bicara terkait win-win solution ya, di kondisi seperti saat ini, andai dari Indef seperti apa sih Pak Didi, harus seperti apa pemerintah? Silakan. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau terkait kerumitan soal BBM ini, saya coba ingin tarik ke belakang sekitar tahun 2014 ya. Nah, jadi sebenarnya kan waktu itu ada semangat untuk menggeser konsumsi BBM yang tinggi emisi ya dari premium, kemudian digeser agar perlahan untuk ganti ke Pertamax gitu ya, atau dengan emisi yang tinggi, emisi rendah gitu ya. Nah, cuman dalam prosesnya itu kan disparitasnya cukup lebar ya antara premium di situ, kemudian ada Pertamax di situ. Maka di situ hadirlah yang namanya melalui Perpres gitu ya, ada
ada JPKB gitu ya, masuklah Pertalite itu sebenarnya untuk mengisi kekosongan itu. Jadi prosesnya adalah transisinya itu bisa lebih smooth gitu ya, dari premium kemudian ditiadakan ada Pertalite, biar harapannya ke depan adalah masuk ke Pertamax. Nah, problemnya Pertalite ini bukan masuk BBM subsidi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, konsumsinya tidak dibatasi. Tidak dibatasi, penggunanya tidak dibatasi. Nah, ini yang menjadi rumit. Jadi stuck di situ. Jadi konsumsi geser sepenuhnya ke Pertalite ini kebanyakan gitu ya. Geser sepenuhnya ke sana dan ini menjadi candu baru gitu, dan pergeseran ke Pertamax ini ternyata nggak jadi. Nah, ini menjadi beban. Kemudian dari sisi kompensasi, meskipun kemudian subsidi bisa ditekan ya, ditekan dalam berbagai pembahasan misalkan seperti itu, tapi dia geser ke kompensasi gitu ya. Ini cukup besar gitu ya. Nah, di satu sisi ternyata karena dinamika harga BNS dan sebagainya itu ternyata dari Pertamax juga badan usaha juga masih nombokin gitu ya, yang mestinya dia lempar ke pasar. Nah, ini yang jadi persoalan gitu. Jadi dari sisi badan usaha juga agak besar. Nah, kami pernah menghitung ya bagaimana kemudian jalan keluarnya gitu ya. Jadi memang salah satu cara memang harus mulai merevisi Perpres tersebut ya untuk membatasi penggunaan JPKB gitu ya, karena besarnya di situ gitu ya, gemuknya di situ. Itu yang kemudian menguras fiskal. Kami pernah menghitung bahkan bagaimana ketika opsi-opsi yang dilakukan seperti pembatasan mobil saja, kemudian pembatasan mobil ber-CC tinggi ataupun semua kendaraan dibatasi dengan CC tertentu, kita pernah menghitung. Contohnya adalah bagaimana ketika semua semua plat hitam gitu ya, plat hitam mobil dinas gitu ya, mobil dinas semua mobil dibatasin menggunakan Pertalite dan motor di atas 150 cc dibatasin, itu kita bisa menghemat sekitar 34 triliun atau ada pemasukan baru ya sekitar 34 triliun penghematan tersebut. Atau juga bisa dibatasi hanya mobil saja misalkan, karena rumit untuk meregistrasi mobil dibatasi sama rata semuanya, itu akan lebih kecil ya, meskipun itu cukup besar ya. Itu sekitar 32 triliun. Atau juga melalui kuota. Nah, ini agak rumit memang opsi ini. Melalui kuota mobil dikasih kuota 60 liter itu ada sekitar 17, dan opsi-opsi yang lain seperti pembatasan hanya untuk mobil 1.400 cc gitu ya. Nah, di atas itu ada juga berapa nilainya sekitar 14 triliun. Nah, artinya memang salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah direvisi itu dulu gitu ya. Revisi Perpres itu perlu segera dituntaskan sepertinya, karena itu yang kemudian menjerat fiskal. Karena begini, ini kan hitung-hitungan soal kompensasi ya, kemudian saya menyebutnya kompensasi dan subsidi ini jadi satu ya sebenarnya, karena sama-sama gitu ya sebenarnya, meskipun mekanisme berbeda. Nah, ini karena efeknya ruang fiskal ini cukup sempit, sangat sempit sekali ya kalau misalkan itu tidak direvisi. Saya coba hitungan sederhana ya, sampai tahun 2029-2028 itu utang jatuh tempo kita itu sampai sekitar 2.700-an triliun, 2.600 sampai 2.700-an triliun total gitu ya. Sedangkan kalau saya cek di LKPP gitu ya, kita itu cuma bisa bayar utang itu per tahunnya sekitar 80-an triliun. Itu ada gap gitu, akhirnya refinancing terus. Nah, itu konsekuensinya di situ. Jadi ruangnya semakin sempit gitu ya. Di tengah, di satu sisi proyek-proyek mercusuar ini nggak berhenti. Baik. Gitu ya. Akhirnya yang dikorbankan adalah anggaran-anggaran sifatnya sebenarnya sosial dan produktif ya, misalkan untuk kesehatan gitu ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi pelik gitu ya, meskipun di satu sisi defisit tetap dijaga ya di bawah 3%. Kemarin ada komitmen untuk bahwasanya periode ke depan ada ditekan di bawah 3%.